Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa gidaiha wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya hormati para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, para tokoh agama, pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW, wabil khusus sahibul haja, sahibul majlis, akhina fillah, ad-da'ilallah al-habib Muhammad bin Mustafa al-Jufri, pimpinan majlis Nurut Taufik. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pondok pesantren yang beliau bangun mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kiai, para tokoh ulama, ada Kiai Saifuddin, kemudian Ustadz Haji Nawawi, Kiai Julaini, Ustadz Subhan, Kiai Imam Syafi'i, dan para kiai tokoh agama yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf karena saya nggak hafal namanya. Saya cuma hafal 2 orang saja yang di sini, Habib Muhammad sama Haji Rustam, ya, 3 sama anaknya Subki, Sayuti, yang lainnya kurang hafal kan. Kenapa? Karena saya waktu tasmiyah nggak diundang, jadi nggak hafal namanya satu-satu. Jadi tidak mengurangi rasa hormat takdim saya. Mudah-mudahan para kiai kita, para guru-guru kita, tokoh agama kita juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, membimbing kita, bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Musholla Nurul Huda, ya, beserta jajarannya, dan juga panitia, ketua panitia acara peringatan Isra dan Mi'raj beserta jajarannya, yang mudah-mudahan selalu mendapat lindungan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kata Habib Muhammad acara ini dadaan. Ini hari apa ini? Hari Rebu. Saya telepon hari Senin itu, telepon Habib Muhammad, Beb mau ke Bojonegoro, mau mampir. Malamnya, malam Selasa ditelepon lagi, Beb Isra Mi'raj ya sekalian, ya. Jadi ini rencananya malam Selasa, ini malam Kamis langsung acara, 2 hari langsung acara. Ini kalah JNT Express, kalah ini ekspedisi ini, ya, luar biasa, ya. Mudah-mudahan barokah ini acara, dan mudah-mudahan insya Allah yang membantu menyukseskan acara ini, baik membantu dengan dana, tenaga, pikiran dan doa, maupun yang memeriahkan dengan yang hadir acara ini, mudah-mudahan rezekinya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Yang punya problem hidup mudah-mudahan diangkat problem hidupnya oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, Anda yang membantu menyukseskan acara-acara seperti ini, ya, intinya di jalan Allah dan Nabi Muhammad SAW, Anda nggak usah khawatir. Rezeki Anda bakal barokah. Nggak usah khawatir, Pak, Bu, kita ini kalau sedekah itu jangan pakai matematika dunia. Pakai matematika langit, Quran dan hadis. Anda kalau pakai matematika dunia, Pak, punya uang 1 juta, Anda keluarkan 100.000, sisanya 900.000. Tapi kalau Anda punya uang 1 juta, Anda keluarkan sedekah 100.000, itu kalau menurut hadis minimal kembalinya 10 kali lipat. Jadi kalau Anda sedekah 100, minimal kembali 1 juta. Tapi kalau dalam Al-Quran, Pak, Bu, minimal kembalinya 700 kali lipat.
Anda sedekah 100 minimal kembalinya 70 juta. Jadi nggak ada ceritanya orang sodako bangkrut, itu nggak ada. Yang bangkrut itu yang pelit, yang nggak pernah nyumbang. Ya. Ada acara Isra Mi'raj nggak nyumbang, pembangunan masjid nggak nyumbang, fuqara wal masakin nggak nyumbang, acara maulid nggak pernah nyumbang. Tapi hadir Isra Mi'raj, pulang-pulang bawa 10 kotak. Ini maling namanya ini. Terus nggak nyumbang, nyolong meneng. Kadang-kadang dibuat aji mumpung buat maulid, Pak nggak usah masak, di sana ada maulid. Bu nggak usah masak, di sana ada maulid. Ya nggak apa-apa lah daripada nggak hadir. Cuma ya ojo ngono, nyumbang supaya apa? Barokah. Bu, Pak maaf. Idza tasaddaqa rajulun bisadaqatin taqulu bilisani haliha salasa kalimat. Seseorang itu kalau mengeluarkan sedekah, maka sedekah itu akan berkata dengan 3 kalimat. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala itu akan berkata dengan 3 kalimat. Cuma kita nggak dengar, Pak, Bu. Yang pertama, uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, dia mengatakan kuntu qalilan fasirtu kasiron. Dulu saya sedikit, sekarang saya akan jadi banyak. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya orang sodako itu bangkrut, nggak ada. Orang sodako itu tambah banyak, tambah barokah. Ini Al-Quran dan hadis, Anda boleh coba. Nggak usah khawatir. Sampai maaf di Jakarta itu ada haji yang terkenal nggak cinta dunia, Pak. Kenapa? Kalau nyumbang nggak pakai mikir. Pembangunan masjid butuh dana 1 M, baru terkumpul 300, bagian nutup 700 juta. Nanti ada pembangunan pesantren butuh dana 2 M, baru terkumpul 1 M, bagian nutup 1 M. Ada acara Isra Mi'raj butuh dana 20 juta, baru terkumpul 7 juta, bagian nutup 13 juta. Pokoknya bagian nutup. Sama seperti kita bagian nutup. Cuma kalau malam nutup pintu, nutup jendela. Takut kemalingan omai. Kalau ini bagian nutup sedekah. Bagian nutup. Ditanya, weh haji, Anda ini kok nggak cinta dunia? Kok nggak cinta harta? Kata haji tersebut, siapa yang nggak cinta harta? Saya ini cinta harta. Saya ini cinta dunia. Makanya saya nggak mau lepas dengan harta saya titipkan kepada yang berhak menerimanya. Saya titipkan ke masjid, saya titipkan ke pesantren, saya titipkan ke yatim piatu. Nanti di hari kiamat saya ambil semuanya itu. Ini orang pinter. Kenapa? Karena orang tahu, Pak, kalau harta disedekahkan itu semakin bertambah. Anda nggak usah bingung. Anda ikuti Al-Quran, ikuti hadis, insya Allah barokah. Nggak ada ceritanya orang sedekah bangkrut, itu nggak ada. Ada seorang ulama Les bin Sa'ad, Bu, Pak, hafal kitab 1 perahu, tabiin, alim, hafal tafsir Quran, tafsir hadis, sampai kitab 1 perahu itu hafal. Tapi kaya raya, penghasilannya, Pak, Bu, tiap hari itu 1000 dinar. 1000 dinar ini, Pak, kalau diuangkan sekarang 5 M. Adakah yang di sini orang desa sini penghasilannya 5 M? Tiap hari ada nggak? Coba angkat tangan. Lihat modelnya nggak ada harapan. Termasuk yang ngomong ini juga. Sebulan 150 M. Kaya raya, juragan besar. 5 M, Pak, perputaran uangnya tiap hari itu. Tapi kalau dalam 1 tahun nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Kenapa? Karena penghasilannya 1000 dinar, sedekahnya 1000 dinar. Subhanallah, Pak, sampai meninggal dunia nggak bangkrut, Bu. Nggak bangkrut. Tiap hari sedekahnya 5 M, penghasilannya juga 5 M. Kalau secara hitungan logika matematika dunia, bangkrut ini orang. Kalau nggak percaya sampai coba. Siapa yang punya toko? Hari ini dapat 3 juta, besok sedekah 3 juta. Besoknya dapat 5 juta, sedekahkan 5 juta. Insya Allah sebulan bangkrut sampai. Insya Allah sebulan bangkrut. Loh, kalau akal logika bangkrut, Pak. Tapi subhanallah sampai meninggal nggak bangkrut. Kenapa? Karena uangnya dibuat di jalan Allah Ta'ala. Nggak bisa, kadang-kadang nggak sesuai dengan logika, Pak. Tapi Anda jangan ikut-ikutan. Anda sama saya ini mentalnya mental tempe. Kalau itu mentalnya mental baja, sudah yakin dengan Allah
taala. Kalau kita yang penting sedekah itu sudah alhamdulillah. Oleh karena itu yang pertama, orang yang bersedekah pasti hartanya bertambah banyak. Yang kedua, sedekah akan mengatakan kuntu fanian fasirtu bakian. Dulu saya fana, sekarang saya kekal. Pak, Bu, maaf, Anda ini yang punya rumah bagus, punya mobil Innova, punya mobil Avanza, tanah hektaran, uang ratusan juta, mas-masan banyak. Saya mau tanya, kalau mati dibawakah? Dibawakah? Itu namanya fana. Harta fana. Yang untung siapa? Ahli warisnya. Anda, Bu, punya mas-masan banyak, nggak usah bangga. Anda, Bu, punya berlian banyak, nggak usah bangga, Bu. Kalau ibu-ibunya mati dulu, yang untung suaminya buat modal. Modal apa, Pak? Subhanallah, nikah lagi. Jujur, ini isi hati yang belum terungkapkan ini. Nggak usah bangga. Sampai punya mas-masan banyak, mati suami yang untung. Suami banyak uang, hartanya ratusan juta, miliaran. Kalau mati yang untung istrinya, Pak, cari berondong baru. Gak ada. Yang dibawa cuma 3 helai kain kafan. Tapi maaf, kalau Anda sedekah untuk Isra Mi'raj, sedekah untuk Maulid, ada fuqara dikasih, ada masjid dikasih, ada pesantren dikasih. Insya Allah itu nemani Anda ketika sakaratul maut, ketika masuk kubur, ketika di mizan, ketika di siratul mustaqim, semuanya menemani Anda itu sedekah. Hartanya menjadi kawan Anda baik di kubur. Sedekah itu, Bu, Pak, bisa menerangi kuburan, bisa mencegah adab kubur, bisa mencegah adab neraka. Makanya orang kalau dia sedekah berarti dia cinta dengan hartanya. Kenapa? Nggak mau pisah. Kadang-kadang kita ini kalau untuk urusan dunia, Pak, nggak hitung-hitungan. Tapi kalau untuk Isra Mi'raj, Maulid, pembangunan, hitung-hitungan. Saya kasih contoh. Ini kan ada yang ngerokok. Saya mau tanya, ngerokok itu kan 1 pak lah biasanya. Kita hitung ele-elean, Pak. 1 pak sehari. Berapa 1 pak? Berapa? 20, ada yang 15, ada yang 5.000, mungkin 5.000 itu kelobot. Ya, nggak suwe hancur paru-paru nih. Kita pukul rata lah 25.000. 25.000. Makanya saya ini paling senang kalau rokok naik 50.000, 100 nggak apa-apa. Kenapa? Saya nggak ngerokok. Jadi saya senang kalau rokok itu naik. Rokok 25.000, Pak. Ini kita hitung jelek-jelekan ya. Berarti sampai sebulan mengeluarkan uang 750.000. Untuk rokok 750.000 cuma dicicil. Sehari 25, sehari selawi, saulan 750. Setahun 9 juta. Setahun loh ini, untuk rokok 9 juta. Itu kalau 1 pak. Nah kalau yang 2 pak 18 juta. Bisa Anda bayangkan. Untuk rokok nggak hitung-hitungan. Untuk rokok sebulan 700.000. Saya mau tanya, sampai nyumbangi Isra Mi'raj iki piro? Piro nyumbangi? 700? 500? 50 alhamdulillah wisan. Untuk rokok lo 700, gak hitung-hitungan. Untuk Isra Mi'raj, untuk Maulud setahun 2 kali, kadang-kadang nyumbangnya berat. Loh ya apa orang zaman sekarang ini, Pak, Bu, maaf. Kalau untuk yang urusan dunia nggak manfaat, nggak hitung-hitungan, itu baru rokok, belum pulsa HP. Sebulan istri 100, suami 100, anaknya 300, 500.000. Belum wifi-nya itu. Belum listrik, belum PDAM, belum makan pentol, gorengan kalau sore. Nggak hitung-hitungan, mangan bakso, mie ayam nggak hitung-hitungan. Tapi kalau Isra Mi'raj, wah itu 50 ini sudah paling banyak sudah. Nyumbang 100 ini kadang-kadang ngerosok paling akeh. Ibu-ibu ini perlu make up, Pak. Ya, Bu, perlu make up apa enggak, Bu? Tapi modelnya gak ada sih gak make up ini. Kok peteng kabeh ini. Apa gara-gara cahaya ini kurang be ya? Make up itu, Pak, Bu,
perempuan itu perlu make up dan ibu-ibu itu harus make up, Bu. Supaya apa? Supaya suaminya itu enggak melihat perempuan lain. Engko kalau is bojone ndelok wedok lain baru make upan. Makanya disunahkan, dianjurkan perempuan itu bisa merawat diri, Pak. Butuh biaya untuk make up, kasih make up, Pak, kasih uang. Bedak. Ya, bedaknya terus gak tergantung mau pakai bedak yang mana, yang mahal apa yang murah. Yang mahal model kayak Anna Sui. Bedaknya 3 juta. Ono enggak iki sing gawe bedak 3 juta iki? Modelnya Viva KB iki. Ya, kalau enggak ono Viva bedak dingin iku wis. Ya. Butuh biaya, Pak, untuk perawatan biar istrinya cantik. Ya. Untuk perawatan kadang-kadang kita enggak hitung-hitungan. Tapi untuk acara Isra Mi'raj Maulid kadang-kadang hitung-hitungan. Ojo. Enggak pantas. Oleh karena itu kalau untuk acara seperti ini jangan pernah hitung-hitungan. Sumbang, insya Allah sedekah barokah tambah akeh rezeki ini, insya Allah kekal ngawani sampai kubur sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, uang yang kita keluarkan di jalan Allah Ta'ala, dia mengatakan kunta tafadhuni fasirtu ahfaduka. Dulu kamu menjaga saya, sekarang saya yang menjaga kamu. Pak, Bu, sampean kan suka nyimpen duit di dompet, di jero lemari, di ngisore kasur, di bank, kenapa? Dijogo, wedi dirampok. Tapi sampean nggak usah khawatir, kalau sampean sedekah, sampean sih dijogo, apik duit sampean sih guys sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu, Pak, kata Nabi Muhammad, bisa mencegah penyakit atau musibah yang akan turun kepada kita. Itu fungsinya sodakoh. Makanya orang sih suka sodakoh, Pak, gak gampang loro, gak gampang kena musibah. Kalau ditakdir memang kena penyakit, kena musibah, insya Allah penyakitnya diringankan oleh Allah Ta'ala, musibahnya diringankan. Makanya barokah sedekah iki akeh, harta tambah banyak, kemudian kekal nemani kita dunia akhirat, kemudian sedekah itu akan menjaga kita. Sampai pernah dikisahkan, Pak, di zamannya Nabi Musa alaihissalam iku ana preman, pemuda berandal, kerjaane ganggu warga sekitar. Akhirnya warga lapor kepada Nabi Musa, dinasehati 1 kali nggak berubah, dinasehati 2 kali nggak berubah, 3 kali nggak berubah. Akhirnya karena nggak berubah, dalam riwayat Nabi Musa menyuruh seekor ular untuk menggigit pemuda tersebut supaya sakit mati, nggak ganggu warga sekitar. Wah, berangkat itu ular. Nggak taunya dienteni Nabi Musa, isuk siang sore bengi nggak teko. Akhirnya besok paginya dicari itu ular, nggak taunya sudah terikat di atas pohon. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai ular, sudah kamu gigit pemuda tersebut, preman tersebut? Kata ular tersebut, wahai Nabi Musa, ketika saya mau gigit pemuda tersebut, malaikat Jibril turun. Ada malaikat yang turun menyelamatkan pemuda tersebut, mengikat saya. Nabi Musa bingung, mulai kapan malaikat menyelamatkan preman? Kalau wong soleh diselamatno sik pantes, iki ono preman diselametno apik malaikat. Akhirnya digolek iki. Premane digolek ibu. Apik Nabi Musa iki. Setelah ketemu ditanya, "Wahai fulan, apa amalanmu kemarin?" Karena kemarin saya menyuruh ular yang sangat ganas untuk menggigit kamu. Kata pemuda tersebut, "Gak ada wahai Nabi Musa, kerjaan saya ganggu warga sekitar. Bukan amalan jelek tapi amalan baik. Coba diingat-ingat." Diingat. Oh iya, saya kemarin punya 2 buah roti. Mau saya makan, nggak taunya ada ibu sama anak kelaparan lewat minta roti saya sedekahkan. Akhirnya kata jawab Nabi Musa, nah gara-gara sedekah 2 buah roti itu kamu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya saya sudah menyuruh ular yang sangat ganas untuk menggigit kamu. Kalau kamu kena gigit itu mungkin sekarang sudah meninggal. Tapi buat berkat sedekah,
akhirnya umurmu diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu diselamatkan dari gigitan ular tersebut. Subhanallah. Barokah ya Pak Bu? Sodakoh. Makanya sodakoh itu Pak bukan tiap Jumat. Sodakoh itu tiap hari. Bakiru bisodakoh. Berpagi-pagilah kalian dengan sedekah. Walaupun cuma 1.000. Walaupun cuma 2.000. Yang penting tiap hari sodakoh. Biar apa? Biar hidup ini barokah. Oleh karena itu, ya, mugi-mugi sinyukseskan acara ini, mudah-mudahan rezekinya dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya diakekno, dikekalno sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan dijaga dari penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Wah, kalau kamu mau kita bahas masalah sedekah panjang Pak. Intinya sampean gak usah ragu kalau urusan sedekah. Insya Allah barokah rezekinya. Insya Allah barokah, gak usah hitung-hitungan. Dawuh Nabi Muhammad SAW, tasoddaqi falatu ifayu alaik. Keluarkan sedekah kalian, jangan pernah perhitungan dengan uang yang dikeluarkan di jalan Allah dan Nabi Muhammad. Barang siapa yang tidak pernah perhitungan, maka rezekinya akan dilancarkan, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, barang siapa yang perhitungan dengan uang yang dikeluarkan di jalan Allah dan Nabi Muhammad, maka rezekinya bakal dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini acara yang luar biasa nih Pak. Bu, acara Isra Mi'raj sampai dikenang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ini bukan kejadian yang remeh, ini kejadian yang luar biasa. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Sampai diawali dengan kalimat subhana. Kalimatun tuqalu inda ta'ajjub, suatu kalimat yang diucapkan ketika melihat sesuatu kejadian yang luar biasa yang di luar akal sehat logika manusia Pak. Makanya diawali dengan kalimat subhana. Kenapa? Karena kejadian ini cuma semalam. Padahal Pak Bu, Isra dari Mekah ke Palestina itu PP zaman dulu Pak, naik kuda cepat 2 bulan Pak PP Pak. Belum naik langit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan orang kalau mau menembus langit pertama itu butuh waktu 70.000 tahun. Langit itu Bu ada 7 lapis. Bisa Anda bayangkan 7 lapis kali 70.000 tahun. Kalau ada orang pingin mi'raj seperti Nabi Muhammad, tewas tengah jalan. Umurnya sudah gak sampai. Kenapa? Makanya ini kejadian diawali dengan kalimat subhana, kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat tapi dengan iman. Kejadian istimewa nih Pak. Salah satu sebabnya kenapa Nabi Muhammad diberangkatkan Isra dan Mi'raj, karena Nabi Muhammad SAW meninggal oleh 2 orang yang istimewa. Sampai dinamakan Amul Khuzun, tahun kesedihan. Kenapa? Karena ditinggal paman beliau Abu Thalib, benteng pertahanan Nabi Muhammad dari gangguan orang kafir Quraisy, dan istri tercinta beliau Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah ini Pak, wah kalau ada jempol 10, jempol 10. Siti Khadijah ini istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Kalau ada lagu Siti Aisyah istri tercinta Nabi memang betul. Tapi nomor 1 Siti Khadijah. Tidak ada Pak. Nabi Muhammad itu Pak maaf. Istrinya 10 lebih. Tapi ketika menikah dengan Siti Khadijah Bu, Nabi Muhammad itu menjadikan Siti Khadijah istri tunggal. Gak pernah menduakan Siti Khadijah Nabi Muhammad SAW. Istri tunggal Nabi Muhammad selama 25 tahun. Gak main-main Pak, Bu. Istri tunggal Nabi Muhammad gak mau menduakan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini Bu ketika menikah dengan Nabi Muhammad Pak Bu, umurnya 40 tahun. Janda 2 kali. Nabi Muhammad itu suami ketiga Pak. Suami yang pertama dapat 2 anak, suami yang kedua 1 anak. Dengan Nabi Muhammad dapat 6 anak. Suami ketiga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu masih perjaka. Umurnya 25. Makanya sampean jangan ngomong pingin sunah Rasul kawin banyak kayak Nabi. Ikut sama Nabi sampean selawe, bojone 40.
Iki pingin sunat jumlah kawin ini tapi golek sing nom-nom terus. Nabi itu Pak Bu, suami istrinya banyak, itu bukan karena nafsu. Kenapa? Karena suami mereka itu meninggal dalam medan perang. Kasihan takut imannya berubah, dikawin. Yang dikawin itu 60, 65, 70. Kalau kita kan enggak cari janda kembang basah. Umur 20 yang kaya lagi. Kalau Siti Khadijah Pak Bu, walaupun kata para sahabat umur 40, tapi subhanallah cantiknya kayak umur 20 tahun. Siti Khadijah itu nggak pakai make up kayak perempuan 20 Pak. Beda kayak wedok saiki. 20 kayak petang bolo kayak 60. Si 60 mbo wis gak ngerti. Siti Khadijah Bu, kata para sahabat walaupun 40 kayak perempuan umur 20. Kaya raya. Wis ayu, soge. 2/3 kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Bayangkan Pak. 2/3 kota Bojonegoro milik Siti Khadijah. Gak tanggung-tanggung loh. Kalau diuangkan Pak, Siti Khadijah itu uangnya triliunan. Bukan miliar lagi, triliunan. Yang melamar Raja Romawi ditolak, Raja Persia ditolak oleh Siti Khadijah. Yang lamar jadi ecek-ecek. Yang lamar itu raja-raja besar, cuma ditolak semuanya. Malah menjatuhkan hati kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah itu pernah mimpi kejatuhan matahari dari langit di dalam kamarnya. Kemudian keluar dengan matahari itu keluar dari kamarnya dan dari rumahnya. Bangun tidur dia tanya kepada pamannya ahli tafsir mimpi. Tanya, wahai paman, saya mimpi seperti ini. Kata pamannya, kabar gembira wahai Khadijah, kamu akan menikah dengan Nabi akhir zaman, kata pamannya. Subhanallah betul. Menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Istimewa, dikasih tanda oleh Allah Ta'ala. Cantik ketika menikah dengan Nabi Muhammad Pak Bu. Siti Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, sekarang saya budakmu, saya pembantumu, seluruh harta saya milik kamu, kamu yang ngatur, saya nggak ikut-ikut. Subhanallah. Wis ayu, sugih, akhlake karo bojo luar biasa Pak Bu. Wah, makanya Nabi Muhammad nggak mau menduakan Siti Khadijah. Luar biasa Pak Siti Khadijah. Pak Bu, sampean Pak, kalau kawin apik wong ayu, jarine Kiai Mamun Zubair almarhum, kalau ayu rewel pantes. Wong ayu itu pasti rewel, make up larang, jauh kelambi larang, jauh pingin tampil cantik, pantes. Ayu rewel pantes. Harus siap-siap sampean. Cuma sih jadi masalah ini kalau elek iki lho. Wis elek rewel kakean tingkah. Iki jauh dikubur urip-urip iki. Padha bapak-bapake kalau wis elek kakean tingkah urip kubur urip-urip Bu. Siti Khadijah subhanallah luar biasa, wis ayu, soge, akhlake luar biasa. Nabi Muhammad itu Pak Bu, kalau sumpek ketemu Siti Khadijah, hilang sumpeknya Pak, hilang. Nabi Muhammad itu Pak Bu, kalau sedih, mulai ketemu Siti Khadijah, hilang sedihnya. Sumpeknya sedihnya hilang kalau ketemu Siti Khadijah. Subhanallah luar biasa Pak. Podo karo sampean Pak ya. Kalau sumpek mulai ketemu bojo tambah sumpek. Ya aslinya nggak ngamuk tambah ngamuk. Ya, tapi iku nggak nek kene, iku sini jobo-jobo kalau sini pengajian kene insya Allah enggak. Polanya aku nggak pernah ketemu. Ya. Subhanallah luar biasa Pak. Oh kalau mau di Siti Khadijah iki Pak Bu, maaf. Kata para sahabat, ya. Orangnya itu bisa pintar membaca situasi. Kalau Nabi Muhammad butuh sosok seorang ayah, Siti Khadijah itu nasihati seakan-akan dia seorang ayah. Kalau Nabi Muhammad itu butuh seorang guru penasehat, Siti Khadijah berubah. Kalau Nabi Muhammad butuh seorang sosok pingin anak yang kangen dengan anak kecil, Siti Khadijah berubah. Jadi Siti Khadijah ini Pak Bu bisa berubah sesuai dengan keinginan hati Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak Bu,
25 tahun istri tunggal Nabi loh ini. Nabi Muhammad gak mau menduakan Siti Khadijah. Gak pernah minta uang sama Nabi. Kalau sampean gak ada harapan. Metu teko omah gak nggo duit turun di jobo. Tak balang panci sampean mulai gak nggo duit. Siti Khadijah bu, maaf. Ketika menyusui Siti Fatimah, yang keluar bukan ASI pak. Yang keluar darah. Yang keluar darah. Nabi Muhammad sampai nangis, wahai Siti Khadijah, kenapa yang keluar darah? Kata Siti Khadijah, 3 hari belum makan ya Rasulullah. Bu pak, orang nyusui ku gampang luwe. Makanya uang-uang roto-roto kalau nyusui gampang lemu. Apa badoke akeh? Loh iya, takok iki wedok-wedok iki. Beda kalau ngeki susu botol, tapi kalau nyusui gampang luwe. Isuk jam 6 mangan, jam 09 mangan meneng iso-iso. Ya, nggih jene. Ini 3 hari nggak ada isi pak, lapar sampai yang keluar itu bukan air susu, darah. Kata Nabi Muhammad sambil menangis, ya Khadijah, dulu kamu ini hartawan, dulu kamu bangsawan. Ketika menikah dengan aku kamu jadi susah. Gelar bangsawanmu hilang, hartawanmu hilang karena uangnya untuk dakwah. Kalau kamu sekarang ingin cari lagi gelar bangsawan dan hartamu, saya izinkan wahai Khadijah. Maksudnya kalau ingin minta cerai kata Nabi Muhammad, saya izinkan. Apa dijawab Siti Khadijah? Saya nggak cari gelar bangsawan ya Rasulullah. Saya nggak cari harta. Saya ingin hidup denganmu dunia dan akhirat kata Siti Khadijah. Kalau saya sudah nggak punya harta ya Rasulullah. Kalau saya mati nanti, kamu butuh dana untuk dakwamu, gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jual ke pasar untuk biaya dakwamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan nangis pak, Nabi Muhammad lihat Siti Khadijah seperti itu. Dulu uangnya triliunan, nggak sedikit, triliunan pak bu. Miliaran aja kita nggak pernah ngelihat, apalagi triliunan. Iki duwe titik kakek tingkah. Iki si triliunan nggak kebanyakan tingkah subhanallah. Sampai ketika Siti Khadijah mau meninggal dunia, nggak punya bu untuk beli kain kafan, nggak punya uang. Dipanggil Siti Fatimah, wahai Fatimah, anak kesayangan Nabi. Fatimah kalau minta apa nggak pernah ditolak oleh Nabi Muhammad. Makanya maaf kalau kita condong kepada salah satu anak kita lebih cinta, itu lumrah pak. Kenapa? Karena anak tercinta Nabi Muhammad Siti Fatimah. Nabi Muhammad lebih condong dengan Siti Fatimah. Minta apa nggak pernah ditolak. Kata Siti Khadijah, wahai Fatimah anakku, tolong mintakan kepada ayahmu sorbannya. Untuk kain kafanku, saya nggak punya uang untuk beli kain kafan. Saya malu mau minta sorban abahmu. Bayangkan Pak Bu, minta sorban itu nggak mau kepada Nabi Muhammad. Jaga akhlaknya istri luar biasa Siti Khadijah. Diceritakan oleh Siti Fatimah kepada Nabi Muhammad, nangis Nabi Muhammad Pak. Siti Khadijah nggak mau minta langsung lewat Siti Fatimah, malu dengan Nabi Muhammad SAW. Langsung malaikat Jibril turun dari langit. Membawa kain kafan dari surga. Khusus untuk Siti Khadijah. Satu-satunya istri Nabi yang dapat kain kafan dari surga cuma Siti Khadijah. Maaf, istri yang lainnya nggak dapat. Satu-satunya istri Nabi yang dapat gelar Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpin perempuan di surganya Allah Ta'ala, cuma Siti Khadijah. Maaf, istri yang lainnya nggak dapat Pak. Siti Khadijah itu menemani Nabi mulai susah Pak. Mulai Nabi belum jadi Rasul. Kalau yang lainnya Nabi Muhammad sudah jadi Rasul, sudah viral, sudah terkenal, berebut ingin dengar dengan Nabi Muhammad. Siapa yang nggak mau menikah dengan Nabi Muhammad? Tapi kalau Siti Khadijah menemani Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul, bahkan sampai diintimidasi oleh kafir Quraisy, ditemani terus oleh Siti Khadijah. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa melupakan jasanya Siti Khadijah. Ketika meninggal itu Siti Khadijah, Nabi Muhammad nangisnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Makanya diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Untuk menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad Pak Bu.
Bu, sampean kalau meninggal duluan, suami Anda mentok 3 hari nangis. Mentok itu. Di atas 3 hari sudah cari pengganti, Bu. Nggih meneng jadi ibuke. Wis krasa modele iki. Durung mati wis krasa. Ini Nabi Muhammad berbulan-bulan, berminggu-minggu. Bisa Anda bayangkan? Sampai diperintahkan untuk menikah dengan Siti Aisyah, malaikat Jibril turun dari langit membawa nampan. Coba nggak diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad belum tentu mau kawin dulu. Kenapa? Karena masih sedih ditinggal oleh Siti Khadijah. Oh hebat. Makanya orang kalau ingin belajar kisah rumah tangga yang romantis, yang awet, yang kekal, nggak ingin diduakan, belajar kisah rumah tangga Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Wah, kisah-kisah cinta romantis di dunia Romeo and Juliet. Romeo and Juliet iku, Pak, iku durung kawin. Sik pacaran. Pacaran iku jarine pepatah, tai kucing rasa coklat. Kalau wis kawin coklat rasa. Jadi aku loh sing ngomong sampean dhewe Pak Ardi. Orang rumah tangga itu nggak gampang Pak. Orang rumah tangga itu nggak mudah Pak Bu. Jangan karena alasan cinta, nggak bisa. Berapa banyak orang yang rumah tangga karena cinta, ujung-ujungnya cekcok, bertengkar, cerai banyak. Rumah tangga itu bukan karena cinta, karena iman, karena Allah Ta'ala. Cinta nggak bisa menumbuhkan iman Pak Bu. Tapi kalau karena Allah, karena iman, bisa menimbulkan cinta. Contohnya Siti Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Bukan karena cinta, karena iman. Jangan karena alasan cinta. Orang kalau karena alasan cinta nggak kekal rumah tangganya, nggak barokah. Iman nomor 1. Makanya kalau kawin jangan salah niat Pak. Wah saya jatuh hati dengan pandangan istri saya. Iya pertama belum kawin. Ya. Orang kalau pacaran kan apalagi kemanten baru, I love you. Kamu jantung hatiku. Kamu belian hidupku, kamu nafasku. Kamu nggak ada. Aku nggak bisa hidup tanpa hatimu, prek, omong kosong. Yang dulunya disayang-sayang sama suami, dipeluk-peluk, jalan langsung dirangkul, dikit-dikit dicium waktu kemanten baru. Adakah sekarang? Ada nggak Bu? Nggak ada, kirim salam. Dulu waktu baru jalan kesandung dikit, hati-hati sayang, nggak apa-apa kok. Padahal nggak ada apa-apa. Coba sekarang sudah 5 tahun, 10 tahun, matamu ini di mana? Keluar wis kebun binatang, bangsat, anjing, sapi. Betul apa enggak? Subhanallah sing aku. Orang rumah tangga itu enggak gampang Pak Bu. Makanya jangan menurut rumah tangga itu jangan karena alasan cinta, percuma. Belajar kisah rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah belajar kisah rumah tangga Nabi Muhammad SAW, insya Allah dijamin rumah tangganya barokah. Tidak ada kisah cinta romantis seperti Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu Bu, kalau sedekah diniatkan untuk Siti Khadijah. Teman-temannya dikasih, keluarganya Siti Khadijah dikasih. Siti Aisyah itu sampai cemburu. Ya Rasulullah, orang yang sudah mati masuk kubur gak usah disebut-sebut. Pantas kalau perempuan cemburu itu pantas Pak, normal. Cuma kalau cemburu terus itu sih gak normal. Kalau sekali-sekali normal. Kata Nabi Muhammad, wahai Aisyah minta maaf. Saya tidak bisa melupakan jasanya Siti Khadijah. Walaupun sampai hari kiamat saya ingat jasanya Siti Khadijah. Nabi Muhammad kalau sedekah diniatkan Siti Khadijah, sedekah diniatkan Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah ini sering dengar namanya Siti Khadijah Pak di telinga Siti Aisyah berkat perkataan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Oleh karena itu pelajari rumah tangga Nabi Muhammad, insya Allah dijamin rumah tangganya barokah. Oh panjang bahasanya. Cukup ini ya. Cukup ya.
Cukup ya. Terus lanjut, enak ngomong. Iki aku ketinggalan kereta, bahaya iki. Ya, iki setengah songo harus melaku teko kene. Iki durung mangan iki aku iki sean. Ya, sampai enak mulai mangan. Kalau aku durung mangan kok ketinggalan masuk angin akhirnya. Ya. Wis jam 8 iki. Aku ket mau delok jam terus paling bingung iki. Ya. Tak tambahi titik wae. Ojo akeh-akeh. Ya. Kok kalau kakean muntah terakhir. Ya. Sebab diantaranya sebabnya Pak Bu. Yang kedua, Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj karena untuk menerima perintah sholat. Pak Bu, saya nggak mau bahas sholat terlalu panjang. Intinya sholat jangan sampai ditinggal. Sholat ini pembawa rezeki Pak Bu. Maaf, bukan saya mengatakan loh ya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Orang kalau satu keluarga sholat dijamin rezekinya barokah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Anda boleh coba Pak Bu, maaf. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mur ahlaka bisolah wastabir alaiha la nas'alukan rizqan bal nahnu narzukuk. Katakan oleh Muhammad supaya satu keluarga itu sholat. Istrinya, suaminya, anak-anaknya sholat. Barang siapa satu keluarga sholat, maka aku Allah tidak meminta bayaran. Tapi aku Allah yang akan melancarkan rezeki mereka. Sholat itu pelancar rezeki Pak Bu. Banyak orang meninggalkan sholat. Kenapa? Gak tahu manfaatnya sholat. Kalau sholatnya bagus, dijamin rezekinya barokah, dohir batin, dunia akhirat. Anda kalau ingin rezeki Anda barokah, suami Anda suruh sholat. Istri Anda suruh sholat Pak, anak Anda suruh sholat. Jangan sampai di dalam rumah kita ada yang gak sholat, jangan Pak. Itu sumber bencana kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, kalau ada orang yang gak sholat di rumahmu, usir kata Nabi Muhammad. Jangan dipelihara. Ini Nabi sendiri Pak yang mengatakan, bukan saya Pak. Kalau ada orang yang nggak sholat, oh okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tambah lama ini. Sebenarnya kalau pingin lama itu banyak makanan, bakso, mie ayam, rawon, soto. Iku iso 3 jam. Iki kosongan. Tapi mandek baru dikei meneng. La haula wala quwata illa billah. Tapi nggak apa-apa lah daripada gak dikei sama sekali. Sampai endi mau lali aku. Oh ya, bakso mie ayam. Ya, kata Nabi Muhammad, kalau ada orang yang nggak sholat, maaf Pak ya. Kalau ada yang nggak sholat, kalau minta bantuan jangan dibantu. Kalau mau pinjem jangan dipinjemi. Kalau mau utang jangan diutangi. Kalau sakit jangan dijenguk. Mati jangan ikut kubur biar orang lain. Ini Nabi loh Bu. Keras, ngomongnya keras, cuma kadang-kadang dipermainkan sama umatnya. Sudah tahu orang nggak sholat itu sumber bencana, sholat itu mendatangkan rezeki, cuma ake uang sih nggak sembayang, ake uang sih nggak sembayang, rugi loh, maaf rugi Pak, jangan dipelihara orang nggak sholat, jangan dipelihara. Akbarul kabair, paling besarnya dosa besar itu banyak Pak. Zina, bunuh, minum khamr, itu dosa besar. Tapi di antara dosa yang paling besar, di antara dosa besar, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Gak main-main Pak Nabi Pak. Pak maaf, sampein kerja 8 jam tahan, kerja 12 jam tahan, kadang-kadang melaut seminggu, kadang-kadang ke hutan 3 hari, tahan di perusahaan, di kantor Pemda sampai 8 jam, 12 jam tahan. Mosok sholat 5 menit dikali 5, 25 menit dibagi 5, mengatakan gak tahan. Main catur 2 jam kuat, main domino 2 jam kuat, tapi kalau sembahyang cuma 5 menit ngomong gak kuat. Kan aneh ini. Aneh. Maaf Pak, Bu Pak, maaf. Rezeki itu ada rezeki dohir, ada rezeki batin. Rezeki dohir Bu bisa dicari, mobil, rumah, harta bisa dicari. Tapi kalau rezeki batin nggak bisa Pak Bu. Orang itu nggak sholat boleh aja kaya,
tapi Anda lihat batinnya hancur. Anda boleh pastikan gak bakal tenang hidupnya, stres, sumpah, gampang galau, rumah tangganya berantakan, sering bertengkar, anaknya kurang ajar. Kenapa? Karena gak sholat. Mungkin rezekinya banyak, tapi rezeki batinnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Bu, rezeki batin gak bisa dicari loh Bu, Pak. Anda bertengkar suami istri, stres, berangkat ke dokter, cari dok, minta resep supaya rumah tangga saya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Adakah resepnya? Paling dikasih pil nepam Anda, pil anjing gila itu loh, penenang. Dikasih pil penenang, gak ada Pak Bu. Yang ngasih ketenangan itu cuma satu. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah. Dan mengingat Allah nomor satu adalah sholat. Orang kalau nggak sholat hidupnya nggak mungkin tenang. Anda boleh coba. Orang kalau nggak sholat hidupnya nggak bakal tenang. Makanya hati-hati, jangan melihara orang yang nggak sholat. Kalau suami nggak sholat, ayo diajak sholat pelan-pelan. Istri nggak sholat, diajak sholat. Anak nggak sholat, diajak sholat. Supaya apa? Rumah tangganya barokah, rezekinya barokah. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, Anda boleh coba. Ini bukan saya yang mengucapkan Pak, ini Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala. Kita tinggal nyoba, percaya apa enggak silahkan. Apa susahnya sholat? Allah Ta'ala ini baik loh Pak, gak pernah perhitungan sama kita. Saya mau tanya. Bapak-bapak ini yang di sini, saya kasih 2 miliar, mau enggak? Mau apa enggak Pak? Bu, ojo pura-pura nggak mau. Wong edan sih nggak gelem. Saya aja dikasih 10 juta mau, apalagi 2M. Saya kasih 2M mau apa enggak? Tapi syaratnya matanya saya congkel. Mau apa enggak? 2M loh ini. Mau apa enggak? Saya naikkan 10M. Matanya saya congkel dua-duanya. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Yang mau angkat tangan. Duh, anak kecil mau. Wah, ini ibu sing ngajari iki. Enggak ada yang mau Pak. Saya dikasih 1 triliun, suruh congkel mata, saya enggak mau. Anda dikasih mata gratis oleh Allah Ta'ala. Pernah suruh bayar? Pernah suruh bayar? Padahal Anda dikasih 10M, dicongkel matanya enggak mau. Anda tanya, mata ini nggak bisa dinilai Pak. Tapi Allah Ta'ala nggak pernah meminta bayaran dari mata kita. Anda lihat orang yang lumpuh nggak bisa jalan, kadang-kadang pingin bayar miliaran bisa jalan. Kita dikasih kaki gratis, Allah nggak pernah minta bayaran dari kaki-kaki kita. Belum ginjalnya gratis, livernya gratis, jantungnya gratis. Orang kena sakit jantung Pak, koroner, dimasukkan pasang ring, 1 ring 75 juta. Sekali masuk kadang-kadang 5 ring. Nggak mati Pak kalau nggak pakai BPJS, setengah M habis Anda kalau kena penyakit jantung. Pakai BPJS antri 3 bulan, 6 bulan, mati duluan. Duh, nggak pernah dikasih, minta disuruh bayar kok. Ini kadang-kadang cuma disuruh sholat, kadang-kadang melanggar. Mana rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala? Dikasih gratis, dikasih mata gratis, dikasih pendengaran gratis, jantung gratis, disuruh sholat nggak mau. Waliyadzubillah min dzalik. Ini berarti orang kurang ajar ini. Orang nggak tahu terima kasih dengan Allah Ta'ala, nggak tahu diri. Makanya orang kalau nggak tahu diri Pak, hidupnya bakal dipersusah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu kita ini yang tahu diri. Kita ini sudah dikasih nikmat Allah banyak, dikasih istri, dikasih suami, dikasih rumah, dikasih harta. Syukur. Terima kasih sama Allah Ta'ala, yang taat sama Allah Ta'ala. Orang kalau semakin taat dengan Allah Ta'ala Pak, rezekinya semakin barokah. Bu Pak, kerja itu cuma syarat. Yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala Pak. Jangan mengatakan kalau kerja keras saya pasti berhasil. Belum tentu. Saya kalau sekolah pendidikan tinggi, saya bakal jadi orang sukses. Belum tentu. Berapa banyak orang yang sarjana nganggur. Sarjana nganggur, nggak jadi PNS. Saya aja S3 nggak sombong Pak. SD, SMP, SMA. Alhamdulillah. Nggak sombong saya. Sama.
Sampean TK, lulus TK toh ini. Saya mau tanya Bu, maaf kalau ada orang ngomong berpendidikan tinggi pasti dapat kerjaan bagus. Saya mau tanya Menteri Susi, Menteri Kelautan Pak Bu, lulusan apa itu? SMP. Lulus SMP jadi Menteri Kelautan. Kita ini loh yang sarjana S1, S2 gak jadi menteri. Katanya kalau sekolah tinggi bakal sukses, belum tentu. Mantan Bupati Madura, Kiai Fuad almarhum, lulus SD jadi bupati. Lulusan SD. Ditanya oleh wartawan, Pak kok bisa sampean ini lulus SD bisa jadi bupati? Kata bupati almarhum tersebut, untung saya lulus SD. Kalau saya lulus SMP bisa jadi gubernur saya ini. Ya betul juga. SD jadi bupati, SMP bisa jadi gubernur. Gak ada Pak Bu, maaf. Yang menentukan rezeki itu Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, ya dunia man khodamani fakhdumi wa man khodamaki fastakhdimi. Wahai dunia, barang siapa yang sibuk kepada aku, ibadah kepada aku, apa yang dia minta jangan pernah kamu tolak, kata Allah Ta'ala. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Tapi barang siapa yang sibuk kepada kamu, dunia, sampai lupa sholat, lupa nggak hadir pengajian, lupa nggak baca Quran, lupa nggak tahajud, apa yang dia minta jangan pernah kamu kasih kecuali yang sudah saya takdir, kata Allah Ta'ala. Bu, semakin jauh kepada Allah Ta'ala, rezeki kita semakin pas-pasan. Tapi kalau semakin dekat, jangan khawatir, rezeki bakal semakin barokah. Oleh karena itu jangan sampai jauh kepada Allah Ta'ala. Ya. Mugi-mugi kita semuanya diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami kita, istri kita, anak-anak kita dijadikan orang-orang yang ahli sholat. Mudah-mudahan ahli pengajian, hadir pengajian. Mudah-mudahan ahli Quran, semuanya ahli ibadah. Dan mudah-mudahan berkat ibadah yang kita kerjakan, rezeki kita barokah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Yang kesusahan mudah-mudahan diangkat kesusahannya oleh Allah Ta'ala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera diangkat hutang piutangnya oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, sebenarnya banyak. Cuma karena terbatasannya waktu ya. Karena sebentar lagi saya juga harus jalan, 8:30 harus jalan dari sini. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat untuk bisa bertemu di lain waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan para kiai kita, para habaib kita, khususnya Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri, mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelisnya dikasih barokah, dikasih lancar oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita digerakkan hati kita sebagai orang yang bisa membantu dakwanya para habaib, para kiai, sehingga kita menjadi orang yang hidupnya barokah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Bu, kalau ada kata-kata yang kasar, yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tidak niat menyinggung, saya hanya bergurau. Ya, saya mohon maaf. Ya, mungkin kalau ada yang benar itu semuanya dari Allah Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan hajat kita masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki kita dikasih barokah, urusan kita diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya musyikul asir wa jablakal kasir sahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif ya kulli makhif ya sirra kulli asir fatashirul asir alaka yasir. Allahumma malah taju ila bardin nafsir hajatuna kathir ikti hajatina ya rab, ikti hajatil mu'minina wal mu'minat, ikti hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma naskazana fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizki wa taubatan qablan maut wa syahadan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa
afan indal hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadar wajhikal karim. Allahumma barik fi auladi wa fathum la tadruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatir muqarrabin. Allahumma a'inna bi ilmi wa zina bi hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamil bil afiyah wa intalikna bil hikmati. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan ila shifaa'uk shifaan la yughadiru man wa alaman. Rabbi firri wa li walidayya rabbi firri wa li walidayya rabbi firri wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.